Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Hormat pemerintah unsur pemerintahan desa Pulau Desa 1, 7 sampai paling lama 10 menit, insyaallah tepat jam 8 saya akan berhenti. Waktu yang disampaikan, waktu yang diberikan insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, andai suatu ketika seorang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, maka dia akan datang kepada dokter untuk melihat kondisi penyakit yang dideritanya. Maka sang dokter kemudian melihat dan memilih kategori apa sebenarnya yang sedang dialami oleh pasien ini. Apakah dia mengalami penderitaan sakit ringan, sakit sedang, atau penyakitnya masuk pada kategori penyakit berat atau kronis. Ketika seorang mengalami penyakit berat atau kronis, maka dokter pun akan memberikan arahan-arahan. Hal-hal apa yang harus dia perbanyak, hal-hal apa yang harus dia kurangi, bahkan ada hal-hal yang tidak boleh ia sentuh. Apabila ia melanggar salah satu dari aturan-aturan yang disampaikan oleh dokter tadi, akan berimbas kepada kecelakaan atau kemudaratan dalam kondisi kesehatannya. Maka ilustrasi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah sama halnya dengan kondisi rohani kita, yang dalam bahasa agama ada yang disebut dengan qalbun salim, hati yang sedang sehat-sehat saja, hati yang sedang selamat, yang tidak dihinggapi penyakit, baik itu iri dengki, sombong, ria, takabur, dan lain sebagainya. Orang seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia akan selalu merasa enjoy dengan segala keadaan dan situasi. Apa yang hari ini saya miliki adalah benar-benar pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya Bapak Ibu yang mulia dengan kondisi hati yang kedua, yang disebut dengan qalbun marid, hati yang sedang dihinggapi penyakit, hati yang sedang sakit. Matanya selalu melihat hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya selalu suka untuk membicarakan, menghina, memfitnah, mengadu domba sesamanya. Bahkan tidak senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain senang, dan senang melihat orang lain susah. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kondisi awalnya dia di atas, kemudian dengan perputaran bumi tiba-tiba terputar, orang yang ada di bawah kembali Allah angkat derajatnya pada posisi yang di atas. Dia merasa saya pernah membantu dia, akan keluar dari lisannya, kalau bukan karena saya, kamu tidak jadi apa-apa. Atau Bapak Ibu yang mulia, andai dia tidak mampu untuk mengatakan hal-hal seperti ini kepada orang yang dimaksud, maka dia tidak segan untuk melampiaskan ketidaksenangannya ini melalui media sosial. Mulai dia buka FB kumbah status, kamu yang sedang baca, bagaimana ini status ini. Dia menganggap orang yang dialamatkan status ini tidak tahu. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang sedang kita statuskan itu akan sampai pada alamatnya Bapak Ibu. Andai saya punya teman FB 100, hanya ada satu yang tidak sepaham dengan saya.
99 sama-sama sepaham dengan saya. Pasti 99 orang ini tidak merasa apa-apa dengan status kita. Namun orang yang berseberangan dengan paham kita, dia sudah merasa ini status ini berupa kita. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila dibiarkan terus-menerus hati kita seperti ini, maka dia akan menjadi tahap yang ketiga yang disebut dengan qalbun mayyit atau hati yang mati. Siapakah yang disebut dengan hati yang mati? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Sama Bapak Ibu, sama saja bagi dia baik kita beri peringatan atau tidak beri peringatan. Sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia tidak akan mau terima. Hatinya telah terkunci Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dia bukan hanya tidak senang melihat orang susah, bukan hanya tidak susah untuk melihat orang lain senang, bahkan dia tidak mampu menerima nasihat-nasihat agama. Namun itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu Bapak Ibu bahwasanya al-insanu dhaif. Kita punya kelemahan, punya kehilafan, punya kesalahan yang setiap detik, setiap menit, setiap jam kita lakukan. Apabila kita mau menghitung Bapak Ibu, satu hari satu malam sama dengan 24 jam, sama dengan 1440 menit, sama dengan 86.400 detik. Andai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penyakit hatinya sudah tergolong pada penyakit yang kronis tadi, sudah mati tadi, maka tidak menutup kemungkinan setiap detik dia melakukan kesalahan dan dosa. Coba kita hitung Bapak Ibu, andai tiap detik kita melakukan kesalahan atau dosa, satu hari satu malam sama dengan 86.400 kali kita melakukan dosa. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, andai satu kali kita berbuat salah, hitungannya satu kali dapat dosa. Bagaimana dengan kesalahan yang disebut dengan kesalahan besar, kesalahan sedang? Maka dosanya berlipat ganda Bapak Ibu. Andai tidak dibersihkan sedikit demi sedikit, ini akan menjadi sebuah karatan di dalam hati yang akan menutupi hati kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan apa yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Dalam satu tahun Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan satu bulan untuk menggugurkan, untuk menghapus dosa-dosa yang banyak telah kita lakukan tadi. Sehingga itu kata Rasul, Rohima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan lam yaqti'at, dan seterusnya. Rugi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan dalam hadis ini bukan rugi, rohima, celaka. Orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan sampai berakhir Ramadan, kemudian dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah siapkan waktu untuk kita. Siang terhapuskan dosa, malam terhapuskan dosa. Siang mansoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharap ridho, keimanan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Malam man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri sholat malam semata-mata mengharap ridho pahala dari Allah,
maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tuju Bapak Ibu yang dirahmati Allah, andai kita tidak mau menyambut kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini, kalau siang kita tidak mau berpuasa, malam kita tidak mau melaksanakan ibadah sholat tarawih dan lain sebagainya, maka ini yang disebutkan di dalam hadis tadi, rogima anfu rojuli, celaka Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nauzubillah. Maka Bapak Ibu yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah memfasilitasi kepada kita semua sampai dengan hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu, telah memberikan kesempatan, telah memberikan umur sehingga kita bertemu dengan bulan ini. Amat dan sangat merugi apabila kemudian kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu dan kesempatan yang mulia ini. Di 2 menit ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan memberikan satu kisah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau kemudian ingin menguji 3 muridnya. Dipanggillah kepada satu tempat, gua yang sangat gelap gulita. Kalau orang masuk di dalam tidak mendapati apa-apa. Kemudian beliau menyiapkan 3 buah karung. Wahai murid-muridku, satu persatu kalian masuk ke dalam gua itu, ambil apa yang bisa kalian ambil di dalam. Syaratnya ketika kalian keluar jangan buka sebelum saya perintahkan. Maka muridnya pertama kemudian masuk terlebih dahulu. Sampainya di dalam Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena gelap gulita tidak bisa melihat apa-apa, dia hanya mengandalkan perabaan. Kemudian dia merasa dia memegang hanya ada kerikil-kerikil, pasir-pasir dan batu-batu. Dia berpikir sangat mubazir. Kalau saya mau ambil kerikil, mau ambil pasir, mau ambil batu di dalam. Andai saya punya guru menginginkan saya mengambil batu, kerikil dan selai dan lain sebagainya sebanyak-banyaknya, saya akan siap mengambilnya di luar sana. Dia keluar Bapak Ibu yang dirahmati Allah tanpa membawa apa-apa. Kemudian masuk lagi muridnya yang kedua. Pemikiran yang hampir sama akan tetapi solusi yang berbeda. Murid yang kedua ini berpikir untuk menghargai guru saya, biar cuma 1 genggam saya ambil di kerikil, saya simpan di saku saya. Dia keluar. Datanglah pada murid yang ketiga. Sesampainya di dalam, murid yang ketiga kemudian berpikir, tidak mungkin seorang guru menasehati atau memberikan sebuah ujian yang tidak ada hikmah di dalam. Insya Allah ada hikmah besar yang terkandung yang kami bertiga tidak tahu apa maksudnya. Kemudian dia mengisi karung itu sebisa mungkin untuk dia bawa. Sudah dia bawa keluar, kemudian diperhadapkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian apa kata beliau? Wahai murid-murid, tahukah kalian apa yang sekarang kalian bawa? Tahukah kalian apa maksud perintah saya untuk mengambil sesuatu di dalam? Sesungguhnya murid-muridku, apa yang ada di dalam adalah berlian-berlian, intan-intan yang apabila kalian bawa pulang kemudian jual, maka kalian akan menjadi orang yang kaya raya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Murid pertama, kedua maupun ketiga semua menyesal. Murid yang pertama, ya Allah, kalau kita tahu begini dia cuma 1 butir jeruk, yang penting ada yang kita bawa. Murid yang kedua yang hanya menggenggam 1 genggaman untuk diisi di sakunya, dia pun menyesal. Andai saya tahu ini berlian, saya bawa sebanyak-banyak. Begitupun dengan murid yang ketiga yang membawa 1 karung Bapak Ibu, dia pun menyesal. Andai saya tahu ini berlian, bukan hanya karung yang saya bawa, baju saya bisa saya buka untuk mengisi berlian-berlian ini. Apa maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Andai kita mengetahui fadilah apa, keuntungan apa yang terkandung di dalam Ramadan, maka insya Allah kita semua menginginkan semua tahun menjadi Ramadan. Kita menyesal 1 waktu saja, 1 menit, 1 jam yang terbuang sia-sia. Karena sesungguhnya
di dalam tiupan angin di bulan Ramadan, semua berbau ibadah di dalam. Maka insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan yang singkat ini saya mengajak saya dan kita semua, jangan kita buang sia-sia. Jangan hanya karena kebutuhan Idul Fitri kemudian kita abaikan amal-amal yang ada di dalamnya. Jangan hanya karena kebutuhan cookies, hanya karena kebutuhan pakaian, hanya karena kebutuhan rumah, kemudian kita lupa atau bahkan kita lalai untuk tidak melaksanakan ibadah di dalamnya. Man afdala yauman min Ramadan min ghairi ruhsyah wala maradin wala maridun. Barang siapa yang sengaja tidak berpuasa satu hari saja di bulan Ramadan min ghairi ruhsyah, karena sesuatu yang bukan karena sesuatu yang dibolehkan oleh agama, bukan karena sesuatu uzur yang boleh kita tidak berpuasa, wala maridun atau karena sakit, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak dapat ditukar satu hari itu dengan berpuasa selamanya meskipun kita mampu untuk melaksanakannya. Maka insya Allah Bapak Ibu, kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu ini. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat semua amal-amal yang kita lakukan ini di bulan suci Ramadan sebagai ganjaran besar pahala untuk kita semua. Kita doakan juga pemerintah kota-kota Mobagu dan semua unsur pimpinan yang ada di kota Mobagu di bulan yang mulia ini tetap dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat kota-kota Mobagu insya Allah tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah masjid yang megah ini insya Allah cepat selesai. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.